Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini Bapak akan coba menjelaskan bagaimana cara belajar PLC Unitronic dengan mudah ya. Ini kita lihat di sini ada shortcut daripada Unitronic 91. Kita buka ya. Nah, ini tampil seperti ini. Oke, ya, ini kalau kita sudah pernah membuat, dia akan tampil, atau pernah membuka satu file, dia akan tampil. Karena kita ingin membuat proyek baru, kita harus pilih yang new, yaitu kertas kosong seperti ini. Ya, akan tampil seperti ini, langsung dia nanya hardware konfigurasi. Oke. Sementara kita menggunakan M912T1. Ini adalah tipe daripada Unitronic yang kita miliki, yaitu yang memiliki sekolah. Kita klik, akan tampil. Ini adalah input outputnya ya. Ini adalah input outputnya. Kita membuat satu proyek start stop sederhana ya. Ini menampilkan nama-nama hewan atau mungkin nama-nama pohon atau nama-nama artis ya. Ini kita masukin misalnya ya. Kita bisa masukin input 0 itu untuk kita start. Oke. Kita oke. Nah, berikut input 1 ya. Kita untuk stopnya. Oke. Ya, ini untuk start, ini untuk stop. Output untuk sementara kita nggak gunakan ya. Output untuk sementara kita belum gunakan. Ini output juga ada 12 ya. Ada 12 output, ada 12 input. Kalau kita gunakan, kita tinggal isi aja untuk apa. Lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan seterusnya. Ini HSI adalah High Speed Input ya. Ya, ini adalah High Speed Output. Ya, ini di sini untuk High Speed Input, dia ada di input 1 ya, input 01 dan input 23. Oke. Sedangkan untuk High Speed Output 0 dan High Speed Output 1. Ini berupa sinyal PWM. Oke. Kita langsung saja ya. Jadi tadi kita sudah diisi input, kita klik OK. Ya, kita mulai. Pertama kita ambil normally open, klik ya, tempelin di pinggir sini, klik. Oke. Kita kasih nama input, pilih ya. Input, kita pilih input 1. Oh, sorry. Input 0 tadi. Untuk start input 0. Oke. Setelah input 0, kita untuk stopnya kita butuh normally close. Tempel di sini. Oke. Kemudian kita cari input. Inputnya untuk stop. Ini adalah input 1. Stop. Ya. Berikutnya, untuk membuat garis, kita klik gambar garis di sini, kita klik ya. Kita tempelin di sini. Kita taruh di mana? Oke, di sini saja. Kemudian kita ambil outputnya. Ini outputnya, tempelin di sini. Kita pakai memory bit ya. Memory bitnya kita pakai memory bit 0 saja. Kita ketik di sini misalnya memory bit 0 ini untuk mulai. Oke, kita ketik oke. Supaya dia bisa di lock ya, kita penguncinya kita buat di bawah. Jadi ketika dia di start akan dikunci, setelah itu dia akan dikunci oleh pengunci yang ada di bawahnya. Kita pakai mulai ya. Jadi ini oke. Jadi ketika dia di start ini on, dikunci di sini on. Ketika di stop dia akan mati. Kemudian kita pasang garisnya di sini ya, ke atas. Oke, sip, sudah selesai. Selanjutnya kita bikin formulanya ya. Kita mulai dari normally open dulu, tempelin di sini normally opennya. Oke, kita masukin MB0 tadi, MB0 ini kita mulai untuk menjalankan. Nah, pertama dia akan menjalankan apa? Kita pilih kontak. Kontak ini kontaknya kita pilih kontak positif. Kita perlu denyut ya. Karena kita perlu denyut, kita butuh yang namanya sistem bit. Jadi di mana sistem bit itu ya, denyut yang sudah dibuat oleh sistem, oleh si pembuat program. Kita pilih SB3, sistem bit 3 ini adalah pulsa 1 detik. Jadi dia kita tinggal pakai nih. Jadi SB3 itu berupa pulsa, jadi tinggal pakai aja, masih dibuat-buat lagi. Kemudian, oke, kita cari matematika penjumlahan, tempelin di sini ya. Kita tempelin di sini. Oke. Setelah itu kita masukkan, ada di sini. Oke, kita jelaskan dulu ya. Di matematika ini ada
A ditambah B sama dengan C. Oke. A-nya ini berapa? Kita bikin satu di sini yang namanya variabel ya, variabel 1. Variabel 1 ya. Oke, kita oke. Variabel 1 akan ditambahkan ke dalam memori. Kita masukkan misalnya memori 0. Memori 0 ini adalah nama hewan misalnya. Hewan. Oke. Ya, oke. Kemudian hasilnya kita menginginkan adalah nama-nama hewan juga. Berarti kita kasih 0 lagi. Memori 0, memori integer 0. Ya, oke. Akan dijelaskan sedikit ya. Jadi ketika nanti tombol start ditekan ya, kemudian MB0 akan on, ini akan on. Tapi ketika tombol stop ditekan, dia akan putus, dia akan stop. Ketika MB0 on, di sini akan nyala. Ketika di sini on atau nyala atau 1, akan menggerakkan pulsa 1 second. Setiap 1 second pulsa akan menjalankan formula penjumlahan. Dia akan menjumlahkan input A ditambah input B sama dengan C. Adder ini artinya penjumlahan. Jadi input A adalah 1 ditambah di memori. Berapa angka yang ada di memori? Ini adalah integer memori. Memori integer ini adalah kumpulan angka-angka. Jadi angka berapapun ada di sini ya. Jadi hasil daripada 1 ditambah angka berikutnya sama dengan angka berikutnya. Jadi kalau di sini ada 2, denyut pertama ditambah 1 jadi 3. Di sini 3, denyut kedua tambah 1 jadi 4. Di sini 4 ya. Jadi denyut berikutnya tambah lagi 1 jadi 5 dan seterusnya. Tapi kita perlu batasan yaitu dengan cara dikomparasi, yaitu lebih besar. Jika ya nilai integer daripada memori integer 0 ini nama-nama hewan lebih dari, nah kita kasih bantu ya variabel lebih dari 10 atau sama dengan 10. Oke, dia harus dinolin lagi karena nggak boleh lebih dari segitu ya. Jumlahnya nanti akan tidak terhingga. Jadi jika nama-nama hewan ini, jika A lebih besar atau sama dengan 10, dia harus menjalankan perintah apa? Yaitu kita perintah store. Artinya kembalikan lagi dia ke 0. Kembalikan dia ke variabel 0. Oke. Kita masukkannya ke di mana? Jadi nama-nama hewan di memori integer 0. Nah, ini jadi nanti akan ketika ditekan dia akan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Langsung 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 0 lagi. Seterusnya. Ya, jadi 1 2 3 4 dan seterusnya. Ya, kemudian setelah ini selesai, kita buat tampilan nama-namanya. Kita perlu display ya. Kita kasih nama di sini nama-nama hewan. Nama hewan. Nah, ini bisa nyamuk, bisa kucing. Nah, ini kita buat variabel lagi di sini ya dengan cara kita kasih pagar. Kita tekan shift pagar. Nah, setelah jadi pagar, nah biar variabel ini bisa berubah ya, kita variabel number. Kita hubungkan ke sebuah variabel lagi. Ini pagar ini adalah ya, pagar yang ini adalah variabel nih, attach variabel. Kita tentukan dia sebagai variabel. Kita tentukan dia var variabel 1. Namanya di sini adalah nama hewan. Nama hewan. Nah, nama hewan enggak apa ya. Nama hewan ini. Ini nama hewan ini kalau kita klik dia akan lari kemana? Oke, kita balik lagi. Dia tadi adanya di sini ya. Nah, ini kalau nama hewan kita klik, klik. Nah, variabel 1 adalah nama hewan. Dia bit on off. Kita butuhnya adalah list karena list nama-nama. List ini cuma ada 3. 0, 1, 2 ya. Kalau ada 3 berarti list 0, list 1 dan list 2. Nah, kita masukkan dulu linknya. Linknya adalah memori 0. Oke, nama-nama hewan. Ya, jadi dia akan dia akan ngambil angka yang ada di memori 0. Tadi kan ada 0 sampai 10 ya. Kita buat di sini jadi 10 karena memori 0 itu ada 10, dibatasi 10. Kita ketik 10, kita apply. Nah, angkanya akan berubah ya.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena dimulai dari 0. Jadi jumlahnya tetap 10. 0-nya dihitung. 0 sampai dengan 10. Kemudian list ini kita buat. Misalnya satu nama apa? Kucing. Kucing. Ya, sorry. Kucing. Nah, kucing. Kita geser tengah. Oke. Bawahnya kambing. Kambing. Oke, taruh lagi di tengah. Kemudian berikutnya adalah kerbau. Kerbau. Ya, di sini kita geser dulu ini kemari. Ya, kelinci. Kelinci, oke. Bajing. Terus apa lagi? Burung. Cabang burung. Burung elang. Burung elang. Oke. Burung nuri misalnya. Burung nuri. Oke. Kemudian bisa aja sih buaya. Buaya bisa ke tengah. Setelah itu masih ada dua lagi. Ini misalnya apa di sini? Katak. Ini misalnya jerapah. Oke, setelah kita apply, selesai. Kemudian, jika sudah selesai, kita harus simpan. Simpan, save. Dia akan cari mau disimpannya di mana. Sementara biar gampang nyarinya, kita taruh di desktop ya. Kita ketik di sini nama hewan. Nama hewan. Nah, hewan. Oke, save. Nah, oke, kita klik sekarang di minimize dulu ini. Ada nggak nama hewan? Nah, ini dia. Ini tadi yang sudah kita buat, nama hewan ya. Ini almorconnya kita masukin dulu aja ke sini. Ya. Nama hewan ini yang kita buat ini. Jadi ini dia. Ini adalah nama-nama hewan ya. Tadi mulai dari kucing, kambing, kerbau, kelinci, bajing, terus burung elang, burung nuri, buaya, katak, dan jerapah. Oke. Nah, kita kembali ke ladder ya. Nah, di sini nanti programnya cuma sederhana seperti ini. Kalau di start, dia akan menghitung 1 sampai dengan 0 sampai dengan 10 ya. Dia akan menghitung 0 sampai dengan 10 ya. Kemudian setelah 10, kemudian dia kembali ke 0. Nah, dari 10 itu nanti akan rilis nama-namanya. Oke, kita langsung pilih controller. Kita pilih download. Nah, kita download. Nah, ini karena dia tidak terkonek ke PLC, muncul keterangan seperti ini. Jadi kalau nanti sudah disimpan, kalian tinggal lakukan ya. Kalian bisa lakukan itu di kontrol ya, tadi seperti ini. Oke, nggak ada katanya ya. Ya, jadi kita pilih kontrol, kita pilih download. Nah, kalau kita pengen lihat misalnya bisa aja tidak bisa komunikasi, kita ada di sini. COM 1-nya kita cek lagi. Ini COM 1 ini. Benar nggak dia COM 1? Nah, di sininya advance ya. Oke, nggak bisa ini karena harus terkonek dulu. Dia akan baca port yang terkonek. Nah, ini dia. Settingan awal pabrik itu ini ya, di Unitronic itu seperti ini. Jadinya baud rate 9600, parity event, stop bit 1, bit data bit 7, flow controlnya non. Oke, kita exit ya. Kalau kita pengen ngambil data jam, bisa kita setting dari sini. Maka jam yang ada di dalam PLC sama dengan jam yang ada di laptop. Kita set time that. Nah, oke, ini you want to continue? Oke, nggak bisa. Error, tidak bisa komunikasi. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi, setelah jadi seperti ini, maaf, oke. Setelah jadi seperti ini, kalian tinggal melakukan download ya. Jadi ini udah jadi ini. Setelah nanti kalian pilih controller kemudian di download, maka hasilnya
akan bisa kalian lihat dengan cara menekan tombol start, tombol stop. Oke, demikian dulu ya pelajaran tentang PLC Unitronic. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tapi tetap harus dicoba. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.